Baik, materi kita sesuai dengan kesepakatan DKM, Panitia Ramadan, tematik tapi akidah. Maka kita ambil judul pada malam ini, sifat ilmu dan korelasinya dengan tarbiyah Ramadan. Kita baru sampai daripada tauhid uluhiyah. InsyaAllah nanti kita akan lanjut kepada tauhid asma was sifat. Nah, di antara sifat Allah itu ada al-ilmu, yaitu Allah Maha mengetahui. Kita berangkat dari At-Taghabun, surah yang ke-64 ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu ma fis samawati wal ardh wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bidzatis sudur. Dia, maksudnya Allah, mengetahui apa saja yang ada di langit dan mengetahui apa saja yang ada di bumi, dan mengetahui apa saja yang kamu rahasiakan, dan mengetahui juga apa saja yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui apa saja yang berdetak di dalam jantung. Belum kita rencana, belum kita berbuat, baru berhasrat, baru berencana, itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian apa korelasinya dengan tarbiyah Ramadan? 14 hari sudah kita menjalankan ibadah puasa. 14 hari sudah kita ditempa dengan pesantren kilat Ramadan. 14 hari sudah kita merasakan lapar dan dahaga. 14 hari sudah tarbiyah kejujuran kita rasakan. Sekira pukul 10 atau pukul 11 menjelang siang, ketika perut mulai terasa lapar, melilit, terbayang makanan yang enak, gurih, lagi nikmat. Pemandangan mulai terasa berkunang-kunang. Kerongkongan kering, haus mencekik. Terbayang minuman yang dingin, segar, dan lezat. Itu yang kita rasakan selama 14 hari. Kalau kita mau, kita bisa masuk ke dalam kamar, dimakan semua yang enak, diminum semua yang lezat. Remblong kesadaran pun memudar. Keluarga dan orang lain peduli amat. Tapi itu tidak kita lakukan. Kenapa? Kita sadar bahwa orang tidak melihat, tapi Allah Maha melihat. Orang tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. At-Taghabun surah yang ke-64 ayat 4, bahkan semua yang berdetak di dalam kalbu itu tidak luput daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita bisa lebih jujur lagi. Kita tidak mau berdusta, kita tidak mau berbohong. Kita berusaha menjadi orang yang jujur berkat tarbiyah Ramadan. Bila kejujuran sudah semakin langka, maka kedustaanlah yang merajalela. Dan dari sinilah awal pangkal bencana.
Bila kejujuran sudah semakin terkikis habis, maka kedustaan, kebohonganlah yang laris manis. Hoax, berita bohong, membuat hati semakin miris. Oleh karena ketidakjujuranlah Pertamax dioplos dengan Pertalite. Oleh karena ketidakjujuranlah minyak kita yang tulisannya 1 liter, ternyata isinya tidak sampai 1 liter. Nah, dari sinilah awal pangkal bencana, karena ketidakjujuran itu. Maka dengan tarbiyah Ramadan, ingat, tanpa kejujuran tidak ada gunanya kita puasa. Tanpa kejujuran tidak ada gunanya kita tarawih. Sebuah hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan bohong, wal amila bih, dan dia beramal, dia berbuat dengan kedustaan itu, dia berbuat dengan kebohongan itu, falaisa lillahi hajatun bi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, maka Allah tidak butuh, Allah tidak punya hajat, Allah tidak respect dengan mereka meninggalkan makan dan minum. Walaupun perut lapar terasa melilit, kerongkongan perih terasa mencekik, Allah tidak butuh itu. Allah tidak respect dengan itu kalau kita belum bisa meninggalkan kedustaan, belum bisa meninggalkan kebohongan, belum bisa jujur. Allah tidak butuh itu. Nah, maka apa yang terjadi setelah itu? Kembali hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad. Rubba sha'im, betapa banyak orang yang puasa, laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atash, mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali sekedar lapar dan haus. Wa rubba qa'imin, betapa banyak orang yang qiyam, baru selesai kita sholat tarawih dan diakhiri dengan witir, laisa lahu min qiyamih, mereka tidak mendapatkan apa-apa dari qiyamnya illa sahar, kecuali hanya ngantuk. Seharusnya sekarang kita sudah tidur dengan istri kita, dengan anak cucu kita. Sekarang kita masih di masjid dalam rangka qiyamul lail. Tapi sangat disayangkan, qiyamul lail tidak mendapatkan apa-apa kecuali sekadar ngantuk. Kenapa? Itu tadi, kita belum bisa menjadi orang yang jujur. Kita masih belum bisa meninggalkan kedustaan, belum bisa meninggalkan kebohongan. Tapi kalaulah kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan dalam At-Taghabun surah yang ke-64 ayat 4, ya'lamu ma fis samawati wal ardh, Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Kemana kita mau ngumpet? Kemana kita mau bersembunyi? Itu tidak luput daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Sama saja bagi Allah, dirahasiakan, disembunyikan atau dinampakkan, sama saja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada perbedaan.
Begitu hebatnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wallahu alimum bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang berdetak di dalam jantung. Apa yang direncanakan, apa yang dihasratkan, itu tidak luput daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu, kembali kita menghimbau, kita berharap melalui tarbiyah Ramadan ini, marilah kita menjadi orang yang jujur. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada keluarga, jujur kepada masyarakat, dan jujur kepada bangsa dan negara. Kejujuran bukan hanya ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti di dalam At-Taubah surah yang ke-9 ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Nah, kejujuran bukan hanya ditekankan oleh Allah di dalam Al-Quran, tapi juga diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Sebuah hadis yang sahih dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka, dan juga At-Tirmidzi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bisidqi, hendaklah kalian berlaku jujur, bersikap benar, jujur kepada diri sendiri, setelah jujur kepada Allah dan Rasul tentunya. Nah, baru jujur kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran itulah yang membimbing Anda kepada kebaikan dan ketakwaan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sedangkan kebaikan akan menghantarkanmu ke dalam surga. Sampai di sini, ternyata masuk surga itu tidak susah-susah amat. Bisa jujur, insya Allah masuk surga. Ya. Bisa berlaku jujur, insya Allah masuk surga. Ini jaminan dari Nabi, bukan jaminan dari ustaz. Nah, jadi apa kata Nabi? Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kebaikan yang bersumber daripada kejujuran tadi menghantarkanmu ke dalam surga. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Tidaklah seseorang berlaku jujur dan menghiasi kesehariannya dengan kejujuran. Tiada hari tanpa jujur sampai Allah menuliskan namanya bersama orang-orang siddiqan, orang-orang yang jujur. Masya Allah, tidak banyak yang bergelar siddiq di bawah kolong langit ini. Satu-satunya yang bergelar siddiq hanyalah mertua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak senangkah kita? Tidak banggakah kita? Nama kita digandengkan, disandingkan dengan nama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, karena kita menghiasi keseharian kita dengan kejujuran, berpangkal daripada sifat ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wa iyyakum wal kadhiba, awaslah kalian, berhati-hatilah kamu terhadap sikap bohong,
setelah membohongi Allah dan Rasul, membohongi diri sendiri, membohongi keluarga, membohongi masyarakat, membohongi bangsa dan negara. Nah, contoh tadi kita sampaikan, mengoplos Pertamax dengan Pertalite itu membohongi bangsa dan negara. Betapa dosanya itu. Kapan minta maaf? Kapan minta rela berapa ratus juta anak bangsa ini? Haknya kita zalimi. Nah, mudah-mudahan dengan tarbiyah Ramadan ini, pengelola bangsa ini supaya berlaku jujur. Kita doakan. Kita lanjutkan dulu. Wa iyyakum wal kadzibah. Awaslah kalian, berhati-hatilah kamu terhadap sikap bohong, terhadap sikap dusta. Kenapa? Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Kedustaan itu akan menggiringmu ke dalam dosa dan maksiat. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Sedangkan dosa dan maksiat pada gilirannya nanti akan menendangmu ke liang neraka yang sangat panas. Wa ma yazalul abdu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Dan tidaklah seorang hamba berlaku dusta, menghiasi kesehariannya dengan dusta. Biasanya bohong, dusta itu selalu beranak pinak. Dusta yang satu ditutupi dengan dusta yang kedua. Kebohongan yang kedua akan ditutupi dengan kebohongan yang ketiga. Begitulah terus. Maka tiada hari tanpa dusta, tiada hari tanpa bohong. Nah, oleh karena dia menghiasi kesehariannya dengan kebohongan, sampai Allah menuliskan namanya bersama orang-orang yang bohong. Allah menuliskan namanya bersama orang-orang yang dusta. Nah, kalau sudah demikian, mulailah kita termasuk kepada apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi salas. Tanda-tanda orang munafik itu 3. Satu diantaranya, idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berkata, dusta. Nah, disinilah persimpangan jalan kita antara ahlus sunnah dengan syiah. Ahlus sunnah memandang kedustaan itu tercela, kebohongan itu tercela, sementara kejujuranlah yang terpuji. Tapi dalam agama Syiah, kedustaan bagian daripada syariat. Inilah yang disebut dengan taqiyah. Taqiyah itu artinya berdusta. Taqiyah itu artinya berbohong. Menurut agama Syiah, taqiyah itu bagian dari syariat mereka. Nah, tentu kita bukan agama Syiah. Kita beragama Islam dengan manhaj ahlus sunnah wal jamaah, dari label sampai isi. Nah, maka dari itu kita bersihkan diri kita dari sifat dusta, dari karakter bohong dengan tarbiyah Ramadan, dan berawal dari mengimani sifat Allah, ilmu, mengetahui itu tadi. Nah, kita berharap, kita berdoa melalui tarbiyah Ramadan semakin bersemilah kejujuran pada diri kita, pada diri bangsa kita, pada diri pemerintah kita, pada diri yang mengelola republik tercinta ini, supaya Allah meridhai dan kita diberikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Ada tanya jawab, Pak? Enggak ada. Kita tutup langsung. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.